Shalom, perkenalkan nama saya Asnazara. Saya adalah mahasiswi YKN Tarutung semester 5 jurusan Pendidikan Agama Kristen. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Praktek Teknologi Pembelajaran PAK yang diampu oleh Ibu Lince Simamora MPD. Shalom anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Yang pertama, mari kita beribadah terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi, kita melakukan ibadah singkat. Oke? Kita bernyanyi selamat pagi Bapa. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang tetap menjaga dan melindungi kami sampai pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang memberkati. Kau lindungi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, sekarang Ibu mau ngabsen ya. Siapa yang tidak datang? Datang semua nak. Iya, berarti semuanya nihil ya. Hadir semua. Kita nihil hari ini. Harus semangat belajar, harus terus datang belajar ya. Jangan malas-malasan, jangan banyak alasannya untuk belajar ya. Harus semangat biar kita mendapatkan yang baik, mendapatkan ilmu, dapatkan pembelajaran. Jadi bisa kita mengikuti pelajaran itu dengan baik. Jadi jagalah kesehatannya, jangan malas-malas, oke? Nah anak-anak, sekarang materi pembelajaran kita itu tentang hidup berpengharapan, yaitu di dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Siapa di sini yang tidak membawa Alkitab? Kalau belajar agama anak-anak harus dibawa Alkitabnya. Kalau kita beribadah harus dibawa Alkitabnya. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak membaca Alkitab? Ya kan, karena semua pedoman kita di Alkitab. Jadi bawalah buku pelajaran, bawa buku tulis, bawa Alkitabnya ya, supaya bisa kita belajar dengan baik. Ya, hidup berpengharapan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Ibu akan bacakan untuk kalian semua ya. 2 Korintus 4 ayat 8, begini firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Iya, ayat ini berarti mengajarkan kita agar kita tetap bersemangat. Jangan berputus asa walaupun banyak rintangan, oke? Mengapa kita harus belajar tentang hidup berpengharapan? Karena di masa-masa ini biasanya mereka mulai menyadari kondisi yang dialami oleh diri sendiri. Misalnya ia tidak sepandai dan serajin yang juara kelas, misalnya yang teman-temannya. Siapa di sini yang juara? Datanglah yang peringkat terakhir. Ya aku kan gak sepintar dia. Begitu. Jadi tidak ada berpengharapan dia untuk biar menjadi juara gitu. Kalau di keluarga, misalnya keluarganya memiliki masalah bertahun-tahun, tapi tidak bisa terselesaikan. Jadi mereka tidak mempunyai pengharapan lagi supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan kondisi seperti ini, biasanya seseorang itu memilih murung, meratapi nasib dan sedih ketika melihat orang-orang lain
bahagia, bukan dari dirinya gitu loh. Jadi dengan kondisi ini, seseorang itu harus dimotivasi, harus memotivasi diri sendiri agar setiap hidupnya itu berwarna, jadi ada pengharapan di dalam hidupnya. Oke. Terus ibu sekarang tanya, apa sih pengharapan itu? Apa sih maksud pengharapan itu? Jadi pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilambuhkan sampai ke belakang tabir. Itu terdapat di dalam Ibrani 6 ayat 19. Oke. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan di situasi yang sangat sulit sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan sabar dan tabah. Sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus maju. Misalnya berharap mendapatkan sesuatu. Supaya kita dapat mendapatkan sesuatu, kita harus bersemangat, harus kita raih. Misalnya juara, aku harus semangat belajar, aku harus rajin ke sekolah. Seperti itu supaya kita dapat yang kita harapkan, yaitu juara kelas. Ya. Jadi menurut tokoh Alkitab, siapakah tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki pengharapan? Banyak sekali. Tetapi salah satunya yaitu Simeon. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Yang pertama itu, mereka sudah kehilangan harapan dan kepercayaan tentang janji Allah. Sedangkan kelompok kedua, mereka masih percaya pada janji Allah dan berpengharapan pada Allah. Jadi Simeon ini adalah golongan yang kedua. Golongan orang yang berpengharapan. Lukas menyebut Simeon sebagai orang yang benar dan saleh menanti penghiburan bagi Israel. Terdapat di dalam Lukas 2 ayat 25. Ia dengan setia beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan sampai masa tuanya. Tentu tidak mudah, kan? Tidak mudah kita selalu beribadah kepada Tuhan. Tidak mudah, pasti ada pencobaan-pencobaan yang datang kan anak-anak. Tetapi Simeon itu tetap percaya kepada keyakinannya. Apalagi pada saat itu kan bangsanya sedang tidak stabil karena ada dua kelompok juga. Tetapi Simeon tetap berpengharapan kepada Tuhan. Apa pengharapannya? Apa pengharapan Simeon? Yaitu ia akan melihat Sang Mesias yang ditunggu-tunggu. Yaitu ia akan melihat bayi Yesus Kristus. Itulah pengharapannya. Jadi, apakah pengharapan Simeon itu sia-sia? Apakah memang akan dilihatnya bayi Tuhan Yesus? Ya, pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari, Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan si Maria dan Yusuf, yaitu ibu dan ayah Yesus yang sedang membawa bayi Yesus. Dan Simeon menggendong bayi Yesus, dan Simeon berkata dan memuji Tuhan. Ia berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Jadi ketika Simeon sudah bertemu, dia tetap berharap tadi kan. Jadi dia sekarang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Berarti pengharapan dia itu sudah terkabulkan. Yang diharapkan dia itu sudah terjadi. Jadi pelajaran
yang dapat kita lihat, ya kan? Atau ibu tampilkan dulu video si Simeon ya. Mari kita menonton video Simeon. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Nah, tadi kan kita sudah menonton video Simeon. Tadi juga ibu udah menjelaskan bagaimana hidup berpengharapan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari Simeon ini adalah bahwa penting sekali untuk hidup berpengharapan, tidak putus asa, berpegang teguh pada keyakinan dan akan janji Allah. Pengharapan itu akan membuat kita bertahan dan mampu dalam situasi apapun. Seseorang yang memiliki pengharapan, ia akan selalu tabah dan sabar sampai yang dia harapkan itu terjadi. Jadi ibu mau tanya sekarang, ibu akan membagikan kertas sama kalian. Apa yang menjadi harapanmu? Nanti kalian tulis di kertas apa yang menjadi harapanmu, nanti dikumpul ya sama ibu ya. Jadi untuk menutup menutup pembelajaran kita saat ini, yaitu ibu bacakan dulu kesimpulan atau makna yang bisa kita ambil ya dari semua pembelajaran tadi. Kesimpulan pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saat dan hal-hal yang akan terjadi, cepat atau lambat, pengharapan itu memungkinkan kita untuk selalu tabah, untuk berusaha dan bertekun dalam melakukannya serta berdoa. Hidup dalam pengharapan membuat kita menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab. Jadi, anak-anak sekalian, hiduplah dalam pengharapan. Buat pengharapan-pengharapan yang membuatmu lebih semangat menjalani hidup tidak putus asa. Jadi, demikian pembelajaran kita pada saat ini.
Nah, sekarang ibu ngasih tugas sama kalian. Tugas pertama, ya catat semuanya. Tugas yang pertama, tuliskan di bukumu yang menjadi inti pokok dari pembelajaran satu hari ini, saat ini, yaitu apa? Hidup berpengharapan. Yang kedua, tuliskan di buku tulismu atau di buku tugasmu bagaimana menerapkan hidup berpengharapan di lingkungan sekolah, rumah, dan gereja, serta buatlah ciri-ciri orang yang berpengharapan. Oke? Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita saat ini, kita bernyanyi, kita berdoa, kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan yang tetap melindungi, menjaga kami sampai pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami sudah selesai pelajaran, yaitu hidup berpengharapan. Kiranya tetaplah Tuhan senantiasa menjadi pengharapan kami. Tuhan, apapun aktivitas kami, pembelajaran kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, demikian pembelajaran kita anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.